Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih tentang Al-Imam Al-Ghazali dan ihya beliau. Ada yang menerangkan bahwa nama Ihya Ulumuddin ini menjadi tanda isyarah dari Imam Ghazali bi annahu radhiyallahu taala anhu mujaddid, pembaharu Islam. Jadi kita bahas tentang tajdid. Meskipun bolak-balik saya membahas, tapi tidak mengapa, sebab ini penting untuk menambah keyakinan kita kepada Imam Al-Ghazali ketika kita mempelajari ihya beliau. Juga memang bisa dipaham nanti dari yang akan kita baca ini. Alhamdulillah awalan terus nanti beliau terangkan kenapa beliau sampai harus tampil di dalam mengajar ihya. Ihya ini ada yang mengatakan juz awal tsani tentang syariah. Juz 1, juz 2 itu menerangkan tentang syariah. Juz 3 dan 4 menerangkan tentang thariqah, mengikuti namat atau metode Al-Imam Al-Ghazali, atau yang telah kita kenal dengan thariqah Ghazaliyah. Thariqah guru-guru kita itu, thariqah Alawiyah itu awwaluha Ghazaliyah wa akhiruha Syadziliyah. Awalnya mengikuti thariqah Imam Al-Ghazali dan akhirnya mengikuti thariqah Imam Syadzili, jadi satu thariqah Alawiyah. Masyayikhuna dulu menerangkan yang dimaksud awwaluha Ghazaliyah wa akhiruha Syadziliyah itu thariqah Imam Ghazali itu isinya mujahadah, rata-rata itu melawan hawa nafsu. Kalau thariqah Imam Syadzili isinya thariqatus syukur. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Apalagi sudah digabung jadi thariqah Alawiyah. Jadi jangan ada yang mengatakan thariqah Imam Fulan afdal min Imam Fulan. Kullu zain wa kullu khair. Dan semuanya bermaksud menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu yang tidak thariqah. Tidak menentang hawa nafsu, tidak menuju kepada Allah. Mengikuti thariqah hawa nafsunya, thariqah syaitannya. Amma thariqul awliya kulluha zain. Tetap kita mengikuti thariqatu masyayikhina, thariqah Ali Abi Alawi, thariqah Ghazaliyah, Syadziliyah. Balik ke masalah ihya. Sangat bagus sekali pembahasan ulama yang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali asyar bahwa beliau mujaddid qarnul khamis bi ihya'ih. Jadi ini hadisnya, ini masih pakai ithaf saya. Juz 1 halaman 35, cetakan sama kayak kemarin. Al-faslu tsamina asyara fi bayani kaunihi mujaddidan lil qarnil khamis. Imam Ghazali itu pembaharu Islam abad 5. Wal nadhkur awalan al-haditha alladhi istanbata minhu al-ulama. Kita menyebut dahulu hadis yang diistimbat, diambil dalil oleh ulama tentang masalah at-tajdid. Ini riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam Hakim, wa sahhahahu, dan beliau bilang ini isnadnya sahih. Baru wal Baihaqi fi Kitabil Ma'rifati lahu.
Juga Imam Baihaqi menyebut hadis ini. Riwayat sahabatnya dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innallaha ta'ala yab'atsu, ini hadisnya ya. Innallaha ta'ala yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Jadi setiap awal 100 tahun Allah Ta'ala memunculkan seorang mujaddid, pembaharu agama. Qala al-Iraqi wa ghairuhu sanaduhu sahih. Jadi banyak ulama sudah menerangkan ini hadis sahih. Kalau sahih ya pasti terjadi. Udah. Saya ingat tuh Sayyidul Imam Habib Abdullah sering menerangkan, kalau hadis sudah sahih, ya sudah kita imani, pasti terjadi itu. Kita Sayyidul Imam sering ngomong, Rasulullah itu tidak mungkin bohong. Sudah, kalau sudah sahih, artinya sahih itu asli dari Nabi. Bukan bikinan orang, asli min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pasti terjadi. Jangan diragukan lagi. Nah, di sini dibilang, ini tafsirannya ya. Mujaddid itu tidak harus satu. Ay yuqayyidu laha ala ra'si kulli mi'atin min al-hijrah rajulan kana aw akthar. Bisa satu, bisa lebih. Qalu, para ulama menerangkan, wala yakunu illa aliman bil ulumid diniyati adh-dhahirah wal batinah. Jadi mujaddid itu pasti orangnya ahli ilmu zahir dan ahli ilmu batin. Fakana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun pertama Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz malah dikatakan khalifah kelima ya. Luar biasa ya. Dan manaqib beliau terkenal. Wa tsaniya Syafi'i. Tahun 200 Imam Syafi'i. Lanjut. Halaman 36. Wa tsalitsah Al-Asy'ari. Tahun 300 ada yang bilang Imam Asy'ari, ada yang bilang Imam Ibnu Suraij. Rabi'ah tahun 400 Al-Isfirayini. Atau ada yang bilang Imam Sa'luki atau Al-Imamul Baqillani. Begitu 500 wal khamisah Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tahun 500 Al-Imam Al-Ghazali. Di Ihya ini kitab yang pantas dijadikan rujukan sebab pengarangnya pangkatnya mujaddid, orang yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan menjadi pembaharu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya namanya kan Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan. Berarti kan ada sesuatu yang mati kan. Ketika ilmu agama mati, dihidupkan kembali oleh Al-Imam Al-Ghazali yang pangkatnya mujaddid. Pantas kalau Imamul Haddad kalau nggak salah itu yang kalamnya Ihya Ulumiddin tahya qulubuna. Jadi Ihya itu menghidupkan. Apa yang hidup? Kalau dibaca Ihya qulubuna, hati-hati kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai baca. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawaliyan. Ahmadu, aku memuji Allah, pada Allah awalan, terlebih dahulu, hamdan katsiran mutawaliyan, dengan pujian yang sangat banyak, mutawaliyan, yang terus menerus. Wa in kana, meskipun yatadaalu, menjadi remeh atau menjadi kecil. Jadi tadaala yatadaalu, yuqalu tadaala siraju, lampu itu tadaala itu redup. Jadi kalau di sini maknanya menjadi remeh. Duna haqqi jalalihi, karena hak keagungan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdul hamidin, pujian orang-orang yang memuji. Jadi repot ya. Hamdu dengan syukru. Kita memuji Allah, mensyukuri Allah. Itu paling ulama menerangkan yang bisa dilakukan ya ini, katsiran mutawaliyan, yang banyak mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, terus menerus diucapkan. Hati terus menerus memuji dan bersyukur. Itu saja. Sebab kalau mau seukuran nikmat Allah Ta'ala udah mustahil. Bagaimana mustahil? Sebab si hamdu dan si syukru sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena ada pembahasannya ulama-ulama, minhum Sayyidina Sanusi, terus Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di munajat beliau itu, di kumpulan munajat beliau yang saya punya itu, sama kalamnya dengan Sayyidina Sanusi. Kurang lebih maknanya begini, kedua beliau itu menerangkan, bagaimana mungkin aku bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syukri minan ni'am, bersyukurnya aku sendiri itu nikmat yang diciptakan Allah Ta'ala. Karena itu tidak mungkin orang bisa berterima kasih kepada Allah dengan sempurna, seukuran nikmat yang diberikan. Itu mustahil itu. Mustahil. Sebab per detik ada nikmat. Per detik loh. Per detik ada ijadun ni'am. Allah Ta'ala mewujudkan nikmat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat yang untuk jasad itu. Belum lagi nikmat yang untuk ruh. Dari ujung ruh sampai ruh yang paling bawah. Itu tiap bagian dari jasad dan ruh, setiap satu titik bagian itu ada nikmat tersendiri. Dan ini dawam, terus gitu. Karena itu ada yang memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Aku memuji kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang menyamai ukuran nikmat dan membandingi tambahan nikmatnya Allah Ta'ala. Tapi ya bicara begitu gak apa-apa, untuk menampakkan kita serius berterima kasih kepada Allah Ta'ala, serius memuji Allah Ta'ala, meskipun gak mungkin. Makanya adanya apa? La haula wa la quwata illa billah. Kamu sudah faham bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin dipuji dengan sempurna? Faham. Kamu sudah faham bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin disyukuri dengan sempurna? Faham. Kenapa tetap hamdu dan syukru? Imtithalan li amrillah. Selesai sudah. Karena saya diperintahkan Allah Ta'ala untuk selalu memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dulu, apa saya lupa namanya itu, zaman Mbah Maimun masih keliling ke pesantren-pesantren itu.
Ada kiai alhamdulillah itu. Jadi diem gitu kiai ini, dikit-dikit alhamdulillah. Diam lagi, angkat kepala alhamdulillah. Itu kebiasaan bagus itu. Sebab merasakan Allah Subhanahu wa taala ijadun ni'am itu terusan. Terus nikmat Allah taala diturunkan kepada jasad dan kepada ruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Limadza tashkurullah imtithalan li amrillah. Limadza tahmadullah imtithalan li amrillah. Wa usalli wa usallimu ala rusulihi thaniyan. Salawat dan salam untuk semua utusan-utusan Allah thaniyan, kedua kalinya, salatan dengan salawat tastaghriqu yang meratai ma sayyidil bashari beserta pimpinan manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sairal mursalin. Ini juga mengingatkan kita selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus bersolawat kepada semua utusan-utusan Allah. Ini tambih, ini peringatan dari Imam Al-Ghazali lana. Terkadang kita itu mengenang Nabi Muhammad, mempelajari Nabi Muhammad, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad, tapi jarang sekali mengenang nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Benar, kita memang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi coba kita merenung sebentar. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis kan disebut itu nama Sayyidina Ibrahim, apalagi nama Nabi Ibrahim, tiap salat kita sebut. Dalam Al-Qur'an ada nama Nabi Musa, Nabi Isa. Di hadis ada Nabi Khadir dan lain-lain. Itu bukan iseng. Begitu disebut artinya kita harus ilmu, harus faham kepada beliau-beliau itu. Begitu dzukira ism Sayyidina Ibrahim, makna kita diperintahkan untuk memahami man huwa. Sampai Syekhuna Qais Sa'id kan di wasiatnya kepada turunan beliau dan murid-muridnya, kun Ibrahimiyan. Jadilah engkau orang yang seperti Nabi Allah Ibrahim. Sampai dibilang lagi apa itu? Nabi Ibrahim itu proklamator tauhid, bapaknya orang-orang ahli tauhid. Sayyidina Musa. Wah, berarti ada sesuatu di situ. Memang semua kelebihan yang ada di Al-Anbiya wal Mursalin ijtama'at fi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Saudara Imam sering bahas itu. Jadi mukjizat-mukjizat, mazaya-mazaya, kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, dan lain-lain, ijtama'at fi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada rahasia, ada sir di situ. Makanya waktu Al-Imam Sufi Ibn Arabi, saya baca di mana itu, di Khulasah Futuhat yang dikarang Imam Sya'rani, Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Kurang lebih ya, ini berdasarkan ingatan, saya sedang tidak pegang kitabnya. Begitu Al-Imam As-Sufi bin Arabi memerintahkan murid-murid beliau untuk umrah, pahalanya diniatkan untuk Nabi Allah Adam, kan langsung terbuka katanya, pintu langit terbuka, beliau diberi kasyaf dan disuruh niat birrul walidain. Ini pemahaman beliau, dan sahih pemahaman ini. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kepada bapak ibu kita yang pertama, tapi atsani wa tsalits, terus Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu kan ayah ibu kita juga.
kita terikat hukum birrul walidain gitulah maksudnya. Juga setelah beliau umrah itu beliau dibuka mukasyafah yang luar biasa dan diberi pemahaman bahwa Nabi Adam sangat senang dengan perintah beliau kepada murid-muridnya. Nah, saya punya pemahaman, makanya ulama juga membiasakan diri. Kita lihat masyaikhuna juga, kalau Fatihah kan ada itu, arwahi jami'il anbiya wal mursalin, itu jangan ditinggal itu. Al-anbiya wal mursalin. Kalau kita lagi tahlil, ila ruhi lagi Fatihah, niatkan min bab birrul walidain. Kan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa masuk di situ, di anbiya mursalin. Jadi idza rattabna lahumul Fatihah, dicatat untuk kita pahala birrul walidain. Siapa walidain? Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ada lagi Abu Ruh. Idza rattabna al-Fatihah lil imamain mathalan, isnaduna kan ke kedua beliau itu. An tersambung juga ke sana itu. Anbiya wal mursalin. Limadza tersambung? Karena setiap satu minal anbiya wal mursalin jaa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena setiap satu minal anbiya wal mursalin jaa bi amril ikhlas. Karena setiap anbiya wal mursalin jaa bikadza yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke Nabi Muhammad sudah jelas, semua orang paham. Nah, ini yang belum terpikir itu, bahwa kita juga ada ittisal, ada hubungan dengan al-anbiya wal mursalin. Alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salat wassalam. Kemudian kalau kalian teliti juga di sholawat-sholawat yang dikarang oleh habaibuna wa ulama'una wal awliya yang kita baca itu, ada sholawat masuk itu. Sholawat kepada al-anbiya wal mursalin, selain kepada Sayyidina Ibrahim, pada siapa lagi? Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Kalau itu kan sering kan? Ada itu kepada al-anbiya wal mursalin. Anda juga pernah nemu di Ba'd Kutub Kalamul Habaib, kalau nggak salah di kalamnya Habib Ali bin Syihab, ada satu aulia min Sadatina Ali Abi Alawi, saya lupa namanya, waktu ziarah ke makam Nabi Hud, kemudian ruhani beliau bertemu dengan Nabi Hud, dan terus di amr langsung. Kalau nggak salah sampai disumpah itu. Kalau di amarnya positif, disumpahnya saya agak lupa. Seingat saya sih sampai disumpah bahwa beliau setia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyebut setelahnya wa ala nabiyillah Hud. Nah, itu makna haula yafrahun. Al-anbiya wal mursalin itu senang hati beliau-beliau itu kalau kita umat Nabi Muhammad tidak melupakan mereka. Tetap nusalli wa nusallimu alaihim. Kita juga harus sadar, nufarriqu baina ahadin bir rusulih. Ma'tiqadina bahwa afdhaluhum Sayyidina Muhammad, itu sudah tidak bisa digoyang-goyang lagi. Afdhalul anbiya wa afdhalur rusul maulana Rasulillah. Tapi la nansahum. Kalau kita tidak melupakan mereka, tetap mengirimi mereka Fatihah di dalam sholawat, sekali waktu juga menyebut mereka. Kalau Anda ahli dalail, nggak usah disuruh, sudah ada, otomatis sudah terkirim ke mereka itu. Ada kan di dalail menyebutkan al-anbiya wal mursalin. Dan itu kita butuhkan. Nahtaj ila farahihim. Kita butuh kepada senangnya hati para nabi rasul kepada kita, karena hati beliau kalau sudah yafrah bina, kembalinya ke kita itu. Kita dapat syafaat beliau, dapat barokah beliau, dapat mulahadhah beliau. Alaihimus salatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Afdhalus salat wassalam wa astakhiruhu ta'ala thalithan. Dan aku istikharah, ada yang mengartikan istikharah kepada Allah Ta'ala, ada yang mengartikan
meminta kebaikan. Tapi memang Imam Ghazali astaghfirullah. Fima pada apa-apa in ba'atha. Yang bangkit. Lahu kepada ma'azmi. Azam saya. Tujuan kuat. Azam kuat. Niat kuat. Min tahriri daripada mengarang kitab fi ihya'i ulumiddin, di dalam menghidupkan ilmu agama. Jadi ma makna hadza? Makna bi anna fi zaman al-Imam al-Ghazali, Ana sudah pernah cerita ya, bahkan sering saya sebut, yang enggak apa-apa diulang. Pada ingat kalamnya Imam Al-Habr, Habib Abdul Qadir, saya dengar dari Malam Dimyati itu. Ketika Imam Al-Habr menerangkan, Imam Ghazali itu kan di Ihya dan di kitab-kitab beliau, yang diantem kan ulama itu, nomor 1 sudah. Ulama dunia diantem oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kata Imam Al-Habr, laukanu andai mereka itu yang dikritik keras oleh Ana Arwi bil Ma'na ya, yang dikritik keras oleh Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman kita harus menghormati mereka, mencium tangan mereka, bahkan membersihkan kaki mereka dengan air, membasuh kaki mereka dengan air. Limadha? Li'annahum ulama, mereka betul-betul ulama asli, memang ahlul ilm. Hanya tidak bertasawuf gitu. Riwayat dari Malam Dimyati ini ya. Beliau dengar langsung dari Imamul Habr. Wa amma fi zamanina ini bukan ulama, surahnya ulama, tapi hakikatnya bukan ulama. Kalau bahasanya Ustadzul Imam itu Imamul Habr tadi. Kalau sekarang Ustadzul Imam. Kalau bahasanya Ustadzul Imam ketika mengomentari kalamnya Imamul Habr tadi, kalau di zaman kita ini dajjalus su, pembohong agama. Artinya dajjalus su itu surahnya ulama, yakni bil jubba wal imama wa kadza wa kadza, tapi dakhiluhu dajjal, enggak ada ilmunya. Adanya kadzib. Dajjal itu makna kadzib, kadzab. Rajulun dajjalun ay rajulun kadzab. Orang yang banyak berdusta. Enggak ada ilmunya, isinya dusta saja. Wa amma haula alladzina fi zamanil Imam Al-Ghazali itu memang ulama, ahlul ilm. Betul-betul allamah. Hanya lam yatasawwafu, mereka tidak bertasawuf. Insyaallah dilanjutkan besok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.